kita dengarkan kajian bersama guru kita yaitu Al-Ustaz Al-Quran. Alhamdulillah beliau telah bersama kita memudahkan beliau dalam menyampaikan kepada umat. Dan mungkin bagi bapak-bapak di rumah yang pertanyaan diambil oleh kita. Selanjutnya kita dengarkan bersama ilmu. Semoga kita mendapatkan manfaat dan semoga kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jamaah salat subuh kaum muslimin muslimat, mu'takifin, mu'takifat yang dirahmati Allah. Kembali mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah salat subuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita tentang fikih sirah an-nabawiyah. Melanjutkan tema pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang perang Uhud ya. Jadi kita belum selesai membahas tentang tema perang Uhud ya. Jadi sudah pernah kita singgung bahwa Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy ini sangat terpukul sekali. Mereka sangat marah sekali dengan kejadian yang menimpa mereka pada perang Badar. Banyak di antara tokoh-tokoh mereka yang terbunuh, keluarga mereka juga banyak yang tewas ya. Dan banyak kerugian ekonomi yang harus mereka tanggung. Sehingga kemudian ya, mereka bersepakat ya, terutama para tokoh-tokoh orang kafir Quraisy bersepakat untuk melakukan balas dendam ya, untuk melakukan peperangan berikutnya untuk membalas kekalahan yang mereka tanggung pada perang Badar pada tahun 22 Hijriah. Nah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bahwa kita ketahui Abu Sufyan ketika perang Badar ya, sebab terjadinya perang Badar itu kan ketika Abu Sufyan hendak pulang ke Makkah dengan membawa barang dagangannya yang sangat banyak, hasil keuntungan dari berdagang di Syam ya. Dan selamat mereka ya, barang dagangannya selamat, harta-hartanya selamat ya. Namun kemudian banyak di antara tokoh mereka yang tewas. Nah, akhirnya mereka sepakat ya,
agar seluruh keuntungan dagang pada tahun 2 Hijriah itu dari Syam agar digunakan untuk perang berikutnya, ya, agar digunakan perang berikutnya. Jadi ketika itu kalau tidak salah ya, yang mereka dapatkan sekitar 40.000 dinar, ya. 40.000 dinar ini kalau satu dinarnya saja, satu dinar ini, satu koin dinar ini 4,25 gram emas, ya. Kalau saja satu emas 1 juta berarti satu dinar itu 4.250.000, Pak, ya. Tapi sekarang kan emas sudah 1.400.000-an ya. Masya Allah, ya, katakanlah satu koin dinar itu 5 juta. 5 juta dikali 40.000, ya. Koin emas itu kan silakan dihitung sendiri, ya. Nilainya yang sangat banyak sampai bermiliar-miliaran, ya. Mereka rela semua hasil dagangnya itu digunakan untuk biaya perang Uhud, ya, gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara yang paling semangat, ya, untuk melakukan balas dendam ini adalah terutama yang tewas keluarga mereka, ya, bapaknya atau mungkin anaknya, saudaranya. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Kemudian juga Safwan bin Umayyah. Kemudian juga Abu Sufyan. Abu Sufyan ini yang menjadi pemimpin kafilah dagang. Kemudian juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini yang, ya, dedengkot orang kafir Quraisy yang sangat semangat, ya, yang mengompor-ngompori orang Quraisy agar melakukan perang Uhud. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mereka lakukan adalah yang pertama kemudian mengumpulkan donasi. Selain mereka juga memiliki keuntungan tadi yang sudah saya sebutkan dari hasil dagang, semuanya digunakan untuk modal perang Uhud. Juga mereka woro-woro, ya, ayo siapa yang mau berdonasi untuk perang Uhud, ya. Ayo siapa yang mau menyumbang, ayo siapa yang mau berinfak. Jadi orang-orang kaya di sekitaran Mekah itu kemudian di woro-woro untuk berinfak. Ini sesuai dengan Al-Quran Al-Karim surah Al-Anfal, ya, ayat ke-36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir juga menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Jadi mereka juga infak, tetapi infak bukan fisabilillah, ya. Tetapi berinfak fisabilis syaitan, berinfak untuk menghalang-halangi orang dari jalannya Allah, ya. Jadi jangan kira mereka nggak ada infak, mereka juga berinfak. Bahkan mungkin infaknya lebih besar daripada kita. Nah, kemudian di antara yang mereka lakukan juga mereka berkeliling ke suku-suku, ya, ke pedalaman-pedalaman, ya, ketua-ketua sukunya ini dikompor-kompori, ya, semangati agar ikut dalam perang. Kalau tidak ikut perang ya setidaknya memberikan infaknya, ya. Di antara yang mereka kompori adalah, ya, Abu Uzzah. Ini Abu Uzzah adalah salah satu tawanan perang Badar, ya, orang kafir Mekah yang kemudian tertangkap, ya, pada perang Badar.
lalu dibebaskan oleh Rasulullah, ya. Tetapi dengan syarat Abu Uzzah ini tidak melakukan perlawanan sama sekali kepada Rasulullah setelah itu. Ya, kamu akan kami bebaskan, kata Rasulullah. Tapi dengan syarat kamu tidak boleh memerangi kami sama sekali. Ya, sampai meninggal kamu berjanji harus seperti itu ya. Nanti kamu saya bebaskan, pulang sana ke Mekah. Ya. Abu Uzzah menyanggupi, ya saya akan berdamai, saya tidak akan memerangi engkau wahai Rasulullah, ya, dan kemudian dilepaskan tanpa harus menebus apapun, ya. Akhirnya dilepaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ternyata ketika di Mekah ini ya, rayuan dari Sofwan bin Umayyah, ya, jadi merayu si Abu Uzzah ini dengan harta yang sangat banyak. Ya, Abu Uzzah ini memang ternyata tokoh di Quraisy sana, ya. Jadi dia itu penyair, ya. Dan ketika bersyair itu sangat mempengaruhi orang-orang yang mendengarnya. Orang yang asalnya takut, orang yang asalnya pengecut itu berubah total menjadi sangat berani. Ya, berani. Asalnya takut, pengecut, nggak mau berperang gitu ya. Ketika mendengar syairnya Abu Uzzah ini berubah total menjadi orang yang sangat pemberani. Ya, orang yang asalnya males gitu ya, orang untuk berangkat perang, ngapain sih berangkat perang jauh-jauh ya, tiba-tiba langsung menjadi semangat ini. Jadi ini menunjukkan zaman dahulu itu pengaruh syair, pengaruh ya bait-bait syair itu sangat luar biasa. Ya, kalau zaman sekarang mungkin ya berita-berita ataupun narasi-narasi ya, atau kalau mau pilkada atau pemilu itu kan yang sangat berpengaruh itu apa? Ya, mungkin narasi-narasinya di apa itu namanya, biar ya populeran orang itu naik ya. Caranya bagaimana? Nah, di zaman dulu itu caranya dengan syair. Orang yang pandai membuat syair, bait-bait syair, dengan mereka mengeluarkan syair-syairnya, orang berubah total menjadi sangat semangat. Nah, akhirnya kemudian Abu Uzzah ditawari, Abu Uzzah, kamu ayo gabung kepada kami, ikut kepada kami. Nanti kalau kami menang, akan kami berikan harta yang sangat banyak untuk kamu. Ya, kalaupun kami kalah, nanti anak-anakmu, keluargamu akan kami tanggung. Ya, kamu jangan khawatir, kalau kamu meninggal nanti akan kami tanggung semua kebutuhan keluargamu. Jadi jangan khawatir ya. Akhirnya kemudian Abu Uzzah ya tergoda dengan rayuan Sofwan ini. Akhirnya dia mau ikut perang. Ya, akhirnya kemudian banyak sekali dari orang-orang kafir Quraisy yang kemudian ikut perang ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa? Setelah 1 tahun berikutnya, mereka kemudian mengompor-ngompori orang kafir Quraisy untuk ikut perang. Ya, 1 tahun berikutnya terkumpullah 3.000-an, ya sekitar 3.000 masyarakat Mekah yang mau ikut perang dalam perang Uhud. Ya, bahkan modalnya juga sangat banyak. Mereka membawa 3.000 onta juga. Jadi onta ini tidak hanya untuk kendaraan saja Pak, tetapi juga untuk makannya. Ya, karena perjalanan dari Mekah ke Madinah ini sekitar 7 hari ini. 7 hari atau 10 hari. Ya, kalau zaman dulu kan berjalan kaki atau pakai onta, tapi kan pelan sekali. Ya, jadi terkadang onta ini digunakan untuk makan juga di tengah perjalanan, lapar, disembelih ontanya, kemudian dimasak. Nah, mereka bawa onta 3.000 ekor onta. Kemudian juga mereka membawa kuda,
ya sebanyak 200 ekor kuda. Kemudian baju besinya, baju perangnya, ya mereka membawa 700 baju perang. Ya, bahkan selain itu, Bang, mereka juga membawa wanita-wanita, ya wanita-wanita. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy ini kalau bersama wanita-wanita, ya, maka mereka itu menjadi semangat dalam berperang. Bahkan mereka siap untuk mati, ya, kalau dilihat disaksikan oleh wanita-wanita di dalam berperang, ya. Gengsi dong, masa kita perang ya dilihat sama wanita-wanita cantik kemudian ya kita nggak menjadi pahlawan, menjadi hero gitu ya. Pasti mereka kemudian lebih semangat, bahkan berani mati kalau ya dalam peperangan itu dihadirkan para wanita-wanita untuk menyemangati mereka. Baik, selanjutnya ya mereka kemudian membuat komando. Siapa yang menjadi komandan perang? Ya. Yang menjadi komandan perang tertinggi adalah Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini. Kemudian yang menjadi komandan kuda, ya, pasukan yang berkuda adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam, ya. Abu Sufyan juga nanti pada akhirnya di Fathu Mekah masuk Islam juga, ya. Kemudian yang memegang bendera perang ini adalah dari golongan Bani Abdiddar, ya. Bani Abdiddar ini memang secara turun-temurun dari zaman dahulu itu selalu tugasnya membawa bendera. Nah, kemudian mulailah pada hari itu ya kira-kira sekitar bulan Syawal tahun 3 Hijriah ya. Mereka mulai berjalan. Ya, mulai berjalan dari Makkah menuju ke Madinah. Nah, berita ya tentang berangkatnya pasukan Mekah ini ya kemudian dibocorkan oleh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebetulan paman Nabi Al-Abbas ya, bin Abdul Muttalib ini masih tinggal di Mekah. Ya, dia kemudian diam-diam membocorkan kabar ini. Ya, karena zaman dulu kan belum ada telepon, Pak. Belum ada telepon, belum ada WA, belum ada Facebook gitu ya. Jadi untuk komunikasi juga sulit. Nah, kemudian Al-Abbas mengirim ya satu orang untuk memberitahukan Rasulullah dan para sahabat yang ada di Madinah. Ya, mungkin beliau nulis surat begitu, kemudian menyewa orang, tolong ini sampaikan ke Rasulullah berita tentang bahwa orang-orang kafir Mekah ini sudah berangkat dengan membawa persiapan sekian dengan detail, ya, karena peperangan ini harus apa? Harus tahu strategi lawan, harus tahu kekuatan lawan. Ya. Kalau peperangan kok kita nggak tahu kekuatan lawan seberapa, strateginya bagaimana, ya kita kalah, gitu ya. Nah, akhirnya dikirimlah dan Al-Abbas berpesan kepada tukang ini kurirnya lah agar sampai ke Madinah dalam waktu secepatnya, ya. Karena kalau telat ya apa gunanya ini mata-mata. Dan kemudian kurirnya ini ternyata bisa sampai ke Madinah dalam waktu 3 hari saja, ya. Yang biasanya ditempuh selama 1 minggu atau 10 hari gitu ya, dia bisa sampai di Madinah dalam waktu 3 hari saja, mungkin dengan naik kuda gitu ya, sampai ke Madinah dalam waktu 3 hari saja. Nah, ketika kurirnya ini sampai di Madinah, beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Masjid Quba, ya. Jadi sebelum masuk ke Madinah itu ada daerah namanya daerah di mana di situ dibangun masjid pertama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yaitu Masjid Quba. Kemudian surat diberikan kepada Rasulullah, kemudian dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab, ya. Kemudian setelah sudah dibacakan dan Rasulullah meminta, ya, agar ini surat, agar ini kabar dirahasiakan terlebih dahulu, ya. Jangan disebarkan dulu kepada orang Madinah, nanti bisa geger, bisa, ya, suasana kurang bagus. Ya, jadi dirahasiakan terlebih dahulu. Setelah mendengar atau setelah membaca surat tersebut, langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menuju ke Madinah. Ya, beliau langsung menuju ke Madinah, kemudian mengajak sahabat-sahabat Ansor dan juga sahabat-sahabat Muhajirin, ya, untuk rapat, ya, untuk rapat militer, gitu ya, rapat militer dan mengabarkan tentang kondisi keberangkatan orang-orang kafir Mekah, ya, yang mereka sudah mulai berangkat. Nah, akhirnya Pak, ketika itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan beberapa sahabat-sahabat untuk bersiaga, ya. Bahkan semua laki-laki ketika itu, ya, udah siaga-siaga semua, Pak. Semua laki-laki kemana-mana itu bawa senjata, ya. Bahkan sampai ketika sholat mereka pun bawa senjata, ya. Karena bahaya kapanpun bisa datang, gitu. Itu kondisi sedang genting, ya, mau perang, gitu. Walaupun orang-orang kafir Quraisy baru berangkat, ya, berarti kan 3 hari, berarti mereka sudah tengah perjalanan nih, ya. Kita nggak tahu kapan mereka datang, kapan mereka sampai. Akhirnya diperintahkan, diinstruksikan agar semua sahabat Muhajirin, Ansor untuk selalu bersiaga, karena kita nggak tahu mereka kapan menyerang kita, kapan sampai di Madinah, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Akhirnya semuanya bawa senjata, ya, ke pasar bawa senjata, ke sawah bawa senjata, bahkan ke masjid bawa senjata, siap siang. Dan kemudian ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang ditugaskan secara khusus untuk menjadi bodyguardnya Nabi, ya. Jadi kemana-mana Nabi pergi, ini sahabat-sahabat ini ikut. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudair, kemudian Sa'ad bin Ubadah, ya, dia selalu bersama Nabi. Bahkan beliau itu selalu menjaga rumahnya Nabi, ya, pintunya Nabi, tidur pun di situ, ya, selalu dijaga. Kemudian juga Nabi memerintahkan, ya, sekitar Madinah, ya, pintu-pintu masuk Madinah untuk dijaga, ya, oleh para sahabat-sahabat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian orang-orang Mekah ini sampailah di sebuah daerah, ya, sebelum masuk ke kota Madinah. Ada daerah yang dinamakan dengan Abwa, ya. Daerah Abwa ini kalau kita masih ingat adalah daerah di mana disitulah dikuburkan ibunda Nabi, ya, Aminah, ya, yaitu ibunda Nabi yaitu Aminah. Nah, saking sangat marah dan dendamnya, Pak, ya, si Hindun ini, istri dari Abu Sufyan, sampai mengusulkan, ini nih ada makamnya Nabi nih, makamnya Muhammad nih, nah makamnya ibundanya Muhammad nih, Aminah nih. Gimana kalau kita bongkar saja, ya? Saya sudah dendam banget nih sama Muhammad. Hindun ini mengusulkan, ayo kita bongkar saja, kita hinakan saja ini makamnya Aminah, gitu ya. Tapi ketika itu apa? Para tokoh-tokoh kafir Quraisy tidak ada yang setuju, ya. Jangan bertindak gegabah seperti itu, ya. Karena apa? Ini bisa memancing amarah para sahabat, ya, memancing amarah kaum muslimin dan bisa berakibat fatal, ya. Ini masalah kehormatan mayit ini.
Ya, kalau kita pun dendam, ya dendam saja sama orangnya, jangan kepada ibundanya. Ya, ini juga sudah meninggal gitu. Ini para tokoh-tokoh kafir Quraisy, ya, tidak ada yang setuju dengan usulnya Hindun, istrinya Abu Sufyan. Akhirnya kemudian mereka melanjutkan perjalanan, ya, dengan 3.000 pasukan. Sampailah mereka di sebuah lembah namanya Wadi Aqiq, ya. Di Wadi Aqiq kemudian mereka lanjut ke arah kanan sampai di sebuah bukit yang dinamakan dengan Bukit Uhud, ya. Ada di sebelah utara Madinah. Nah, ketika sampai di Bukit Uhud, mereka kemudian, ya, beristirahat di sana pada pada hari Jumat tanggal 6 Syawal. Ya, jadi mereka berangkatnya sekitar akhir Ramadan ataupun awal Syawal. Nah, kemudian bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah kemudian kembali melakukan musyawarah, ya, melakukan rapat, ya, militer. Dikumpulkanlah para sahabat-sahabat, ya, untuk menyusun strategi perang, ya, untuk menyusun strategi perang. Kira-kira ini kita akan menghadapi orang-orang kafir Quraisy di dalam kota Madinah atau di luar, gitu ya. Apakah mau di dalam kota Madinah atau di luar? Ya, kemudian nanti strategi perangnya bagaimana? Nah, kalau di dalam kota Madinah, sebenarnya ini sangat menguntungkan kaum muslimin, ya, karena mereka tentu sudah tahu medan, ya. Kemudian orang-orang kafir Mekah kan nggak tahu medan, ya. Kemudian kalau di dalam kota Madinah, mereka itu bisa dikeroyok lah, ya, bahasa ini, dikeroyok oleh penduduk Madinah, bahkan para ibu-ibu, para wanita-wanita, ya, itu bisa ikut membantu ngelemparin apa kayak, ya, batu atau panah dari atap rumah mereka, gitu ya. Kaum muslimin bisa bersembunyi di antara gang-gang atau di rumah-rumah, begitu. Nah, ini lebih menguntungkan kaum muslimin sebenarnya, ya, dan sehingga bisa menang dengan mudah dalam peperangan ini. Nah, tapi ternyata, dan ketika itu pun Rasulullah SAW menyampaikan mimpinya. Ya, jadi sempat beliau bermimpi, dan beliau bermimpi di dalam mimpinya itu melihat ada beberapa sapi yang disembelih. Ya, ada beberapa sapi yang disembelih. Kemudian pedang beliau itu agak retak, ya, atau ada rompal gitu, ya, ada berlobang. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke baju perangnya. Ini tiga hal yang beliau lihat di dalam mimpinya. Nah, beliau mentakwilkan mimpinya ini. Kenapa kok melihat banyak sapi-sapi yang disembelih, ya? Beliau mentakwilkan bahwa dalam perang ini, ya, akan ada banyak dari sahabatnya yang akan meninggal. Ya, akan ada banyak dari sahabatnya akan wafat dalam perang Uhud ini. Kemudian melihat ada pedang yang rompal itu, ya, yang retak, itu beliau mentakwilkan bahwa nanti ada sebagian dari keluarganya yang akan terkena musibah, ya. Memang ada, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib ternyata wafat, ya. Beliau gugur pada perang Uhud. Kemudian beliau mentakwilkan, tangannya dimasukkan ke baju perangnya, bahwa perangnya ini lebih baik dilakukan di dalam kota Madinah, ya. Jadi baju perang itu ibarat kota Madinah, sehingga ketika tangannya beliau dimasukkan ke baju perang, artinya apa? Ini isyarat lebih baik perangnya dilakukan di dalam kota Madinah, ya. Rasulullah usul kepada para sahabat, ya, karena masalah perang ini bukan masalah wahyu, Pak. Jadi Nabi dalam berperang, dalam urusan duniawi, ya,
itu tidak semuanya diatur oleh wahyu. Ya, sahabat pun seringkali bertanya, wahai Rasul, ini wahyu atau bukan? Kalau ini wahyu, kami sami'na wa ata'na. Kalau ini bukan wahyu, maka kami mau berpendapat, kami mau usul. Ini dalam masalah perang, ini bukan wahyu, ya. Sehingga Nabi mengajak para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang senior, untuk rapat, untuk rembuk, ya. Nah, akhirnya ketika itu ternyata mayoritas dari sahabat justru menginginkan perang di luar Madinah, ya. Lebih-lebih para pemuda, lebih-lebih para sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar, ya. Karena perang Badar kan sebenarnya tidak ada niat perang, ya, tapi ternyata terjadi perang. Nah, ini para sahabat yang tidak ikut perang Badar ini merasa rugi lah kalau bahasa kita. Wah, saya kok nggak ikut perang Badar sih? Saya kan juga pengen mendapatkan surga, mendapatkan pahala yang banyak. Ya. Akhirnya mereka berharap sampai ya tahun berikutnya, akhirnya ternyata kesampaian juga ada perang lagi gitu ya. Ini kesempatan bagi kita untuk membela Islam, ya, untuk menunjukkan kekuatan kita bahwa kita itu bukan penakut, kita itu bukan pengecut, ya. Kalau kita menyerang mereka di dalam kota Madinah, wah, kita nanti diteriaki oleh mereka pengecut ini. Ayo kita keluar Madinah, ayo kita hadapi ini orang-orang kafir Mekah. Ini usul dari sebagian besar sahabat, terutama sahabat-sahabat yang tidak ikut perang di perang Badar, ya. Karena kan mayoritas nggak ikut, karena apa? Hanya 313 saja, sekitar 313 saja yang ikut perang Badar, sedangkan ada mungkin ribuan penduduk Madinah yang ada di Madinah. Akhirnya ini sahabat-sahabat ada usul agar dilakukan di luar Madinah. Dan yang paling semangat itu adalah Hamzah, ya, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah bin Abdul Muthalib ini kan terkenal dengan singa, ya, singanya Allah, ya. Bahkan beliau itu di dalam satu keterangan dijelaskan kalau berperang dengan singa itu menang, ya, berperang dengan singa itu bisa menang Hamzah bin Abdul Muthalib karena saking kuatnya, saking pemberaninya, gitu ya. Nah, akhirnya sampai Hamzah mengatakan, saya tidak akan makan sampai saya menebas leher-leher orang-orang kafir. Ya, Hamzah saking sangat semangat. Akhirnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, harus menerima hasil rapat tersebut. Ya, tidak boleh Nabi egois, tidak boleh Nabi merasa, oh, saya kan Nabi, masa pendapat saya ditolak? Saya kan Nabi, saya dapat wahyu, masa pendapat saya nggak diterima, gitu ya. Tidak seperti itu. Nabi pun tetap menerima hasil rapat. Kalau memang mayoritas sahabat menginginkan di luar, ya sudah, di luar, tidak apa-apa. Ya, lagian ini bukan sebuah wahyu. Hanya kemudian, ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Jumat ketika itu hari Jumat, ya, hari Jumat tanggal 6 Syawal tahun 3 Hijriah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat di khutbah Jumatnya ini, ya, ketika sholat Jumat, ya, ketika khutbah Jumat Nabi memotivasi para sahabat, ayo kalian ikut berperang, ya. Kalian pasti akan mendapatkan kemenangan selagi kalian bersabar, selagi kalian menaati perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah disemangati, ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamarnya. Ya, ditunggu-tunggu untuk keluar setelah sholat Jumat, ya. Ternyata Rasulullah nggak keluar-keluar. Ya, entah sedang apa, beliau nggak keluar. Nah, kemudian akhirnya inisiatif dari beberapa sahabat seperti Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Khudair,
Ini kenapa Rasulullah nggak keluar-keluar? Ya, mereka merasa tidak enak dengan usulnya mereka, ya. Dan usulnya Nabi yang kemudian tidak diambil, ya. Ini jangan-jangan gara-gara kita nih, kita mengusulkan untuk ya berperang di luar Madinah, sedangkan Nabi SAW mengusulkan di dalam Madinah. Ya, ini mereka nggak enak, ya. Ingin merubah, ya, keputusan mereka, ingin ngalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata kemudian setelah mereka sepakati, sudah kita ngalah saja sama Rasulullah, kita sami'na wa ata'na saja. Ya, akhirnya mereka menuju ke Rasulullah dan ingin berbicara tentang masalah ini. Ternyata Rasulullah SAW sudah pakai baju perang. Ya, Rasulullah sudah siap, sudah pakai baju besi, ya, untuk langsung berangkat. Ya. Nah, ketika itu sahabat-sahabat ini, Mu'ad, ya, dan Usaid bin Khudair menyampaikan, wahai Rasulullah, kami, ya, kalau memang menurut engkau lebih baik kami berperang di dalam Madinah, ya sudahlah, nggak apa-apa wahai Rasulullah, ya, mohon maaf atas kelancangan kami, ya. Kalau memang berperang di dalam Madinah lebih baik, lakukanlah wahai Rasulullah, kami akan sami'na wa ata'na, ya. Ternyata kemudian Rasulullah SAW, ya, mengucapkan kalimat yang terkenal, ya, tidaklah layak bagi seorang nabi ketika sudah memakai baju perang kemudian melepaskannya. Ya, akhirnya Rasulullah melanjutkan, ya, tidak apa-apa, lanjutkan. Ya, kita sudah sepakat untuk berperang di luar Madinah, ya sudah, kita keluar Madinah. Akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membagi pasukan. Ketika itu ada 3 pasukan, ya, pasukan Muhajirin, ya, dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian pasukan Aus, ya, Aus dari suku Aus, orang-orang Madinah, dipimpin oleh Usaid bin Khudair. Kemudian pasukan Khazraj dipimpin oleh Hubab bin Mundir, ya. Kemudian setelah itu terkumpullah pasukan 1000 orang. Ya, ada 1000 sahabat yang ikut perang dalam perang Uhud itu, yang dimana ada 100 sahabat yang memakai baju besi. Ya, kalau dari orang kafir itu kan ada 3000, yang pakai baju besi ada 700. Nah, ini dari kaum muslimin cuma 1000 saja pasukannya. Kemudian baju besinya juga cuma 100 saja. Yang pakai kuda cuma 50 saja. Bahkan dalam satu riwayat nggak ada kuda sama sekali. Ini, ya. Ya. Kemudian setelah itu Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum, ya. Nih Abdullah bin Umi Maktum adalah orang buta, tapi diserahi untuk menjaga kota Madinah. Kamu jaga kota Madinah, kalau waktunya sholat azan, kemudian sholat begitu berjamaah, gitu, ya. Kemudian berjalanlah ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke sebuah tempat namanya Saniyatul Wada. Di Saniyatul Wada Nabi bertemu dengan satu kelompok yang sudah siap-siap untuk berperang, ya, ingin membantu Nabi. Ternyata mereka adalah kelompok dari orang-orang Yahudi. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu di dalam kitab Taurat mereka pun ada perintah untuk membantu Nabi, dalam perang, gitu, ya. Nah, ini ada kelompok orang Yahudi yang meminta kepada Nabi untuk ikut perang, ya. Nabi, kami izinkan dong biar ikut perang, ya. Kami juga ingin ikut perang juga. Nah, Nabi kemudian bertanya, apakah kalian sudah Muslim, sudah masuk Islam? Ya, kalau kalian sudah masuk Islam silakan. Ternyata mereka belum mau masuk Islam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak mereka. Kami tidak bisa menerima kalian. Kami tidak akan minta tolong kepada orang kafir, ya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sampai di daerah itu mengecek pasukannya. Ya, padahal sudah berjalan nih, sudah lumayan jauh, ngecek pasukannya. Ternyata kemudian didapati ada beberapa pasukan yang masih di bawah umur, ya,
mungkin belasan tahun. Seperti apa? Seperti Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, itu masih kecil ketika itu. Kemudian Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid itu masih kecil ketika itu. Kemudian Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, masih di bawah umur lah, mungkin masih di bawah 15 tahun. Akhirnya mereka dipulangkan. Udah, kamu masih kecil itu, jangan ikut perang, ya. Ini kita berpikir, Pak, anak sekecil itu, ya mungkin kalau sekarang anak-anak SMP atau anak SD kelas 6, kelas 6 itu semangat perangnya luar biasa. Ya, saya berpikir gimana cara Nabi itu mendidik anak-anak kecil seperti itu bisa sampai sangat memiliki jiwa, ya, kesetiaan kepada Nabi, kepada Islam itu bagaimana? Anak-anak kecil itu, ya, mereka mau ikut perang bersama Nabi, ya. Ternyata Nabi kemudian menginspeksi, ya, mengecek pasukannya. Kalian masih kecil, jangan pulang dulu, nanti nunggu sudah besar. Akhirnya dengan sangat kecewa, ya, dengan berat hati mereka kemudian pulang lagi ke Madinah. Padahal dulu jalan, ya, udah jalan jauh. Nah, ada dua anak kecil yang ini kisah lucu, ya. Namanya Rafi' dan Samurah. Rafi' ini karena sangat ingin perangnya, kemudian dia istilahnya beradu argumen dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong izinkan saya untuk ikut perang, walaupun saya masih kecil. Kalau tidak salah usianya 15 tahunan lah. Walaupun saya masih kecil, tapi saya pandai memanah. Saya pandai memanah. Dan benar, ya, memang Rafi ini walaupun masih kecil pintar manah. Kalau manah itu tepat kena sasaran gitu. Ya, akhirnya diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Samurah, ya, juga adu argumen juga dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, Rafi diizinkan, saya enggak sih. Saya itu kalau gulat dengan si Rafi, saya menang. Ya, apa iya gitu. Apa iya ini bisa menang lawan Rafi. Akhirnya disuruh gulat beneran. Ya udah, coba kalian berdua gulat, Rafi dengan Samurah. Bener, Samurah yang menang. Akhirnya Samurah juga diizinkan. Ya udah, Samurah kamu juga ikut perang. Ini dua anak kecil yang diizinkan Rasulullah SAW untuk ikut perang, ya. Akhirnya kemudian setelah itu Nabi berjalan lagi sampai waktu maghrib, ya. Jadi sampai waktu maghrib. Jadi berangkatnya dari siang sampai waktu maghrib, sampai di sebuah daerah, ya. Sampai di sebuah daerah, kemudian Nabi sholat bersama para sahabat. Ada 50 sahabat yang disuruh untuk jaga, dikhawatirkan ada serangan mendadak dari orang-orang kafir Mekah. Ada 50 suruh jaga. Ada secara khusus, ya, yang disuruh untuk menjaga Rasulullah, yaitu Zakwan. Ya, Zakwan ini jadi bodyguardnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masih panjang. Perang Uhud ini masih sangat panjang. Jadi nanti selanjutnya, ya, part ketiga, ya, insyaallah ini part kedua. Bagaimana nanti orang-orang munafik, ya, setelah itu. Kemudian perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Bukit Uhud, dan kemudian beliau merancang strategi perang yang sangat detil, sangat cerdas sekali Rasulullah, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah menyusun peperangan, strategi perang, ya, menyusun pasukan-pasukan dengan sangat tepat, dengan sangat detil. Bahkan mungkin hampir mustahil kalah. Makanya setiap peperangan Rasulullah itu selalu menang, ya. Karena memang Rasulullah sangat cerdas, sangat cerdik, sangat detil dalam peperangan, ya, walaupun tidak dibimbing oleh wahyu. Tetapi kenapa kok bisa kalah? Nah, insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Kalau dengan awil itu banyak ada yang aman, yang
melawan Rasulullah ada paman yang dukung gitu ya Pak? Iya. Kan ada yang sampai pamannya bilangnya kafir gitu. Iya. Iya. Nah, apakah itu adalah bukti pendidikan warga zaman jahiliyah? Bagaimana ya? Kalau ada warga lo nggak dukung gitu? Iya. Iya. Banyak hikmahnya ya. Banyak hikmahnya kenapa tidak semua keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendukung beliau. Ya. Di antaranya adalah agar kita itu dalam berdakwah ya, atau kita dalam menjalankan syariat Islam ya, tidak beralasan ya, kalau kita mau menjalankan kok berat ya. Ternyata keluarga Nabi saja semuanya dukung semua. Seandainya semua keluarga Nabi dukung ya, kemudian kenyataannya pada diri kita, keluarga kita nggak semuanya dukung, nanti kita beralasan wajar saja Nabi sukses dalam dakwahnya karena didukung penuh oleh keluarganya ya. Kalau saya nggak didukung, istri nggak dukung, paman nggak dukung, keluarga nggak dukung, ya wajar saja. Nah, tapi kan ternyata faktanya tidak. Ternyata tidak semua keluarga Nabi mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita mendapati kesulitan dalam dakwah, ternyata keluarga kita tidak dukung, ya, itu sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada di antara keluarga Nabi yang tidak dukung, ini menjadi bantahan bagi orang-orang orientalis atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam, bahwa agama Islam itu adalah bukan agama konspirasi, agama kesepakatan keluarga, atau bahkan kesepakatan orang kafir Quraisy. Ayo kita sepakat mengangkat Muhammad ini jadi nabi. Ya, ini kan dari daerah kita nih, dari suku kita. Ayo kita angkat agar kita bisa menguasai dunia. Ternyata faktanya tidak. Ya, jangankan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Orang-orang kafir Quraisy kan nggak banyak yang tidak setuju dengan Nabi. Keluarganya pun ada yang tidak mendukung. Menunjukkan bahwa agama Islam ini murni berasal dari Allah, bukan hasil kesepakatan ya konspirasi orang-orang Arab untuk mengangkat Nabi Muhammad sebagai pimpinan mereka, menguasai dunia. Seperti itu ya. Dan juga hikmahnya lagi yang ketiga, ini merupakan ujian dakwah ya. Ujian dakwah itu macam-macam. Bisa dari luar keluarga kita, bisa juga dari dalam keluarga kita. Ya. Dan tidak menjamin ya bahwa ketika kita itu orang mulia, kita bahkan nabi, kemudian menjamin anak kita pasti menjadi mulia, anak kita pasti menjadi orang baik, ya, atau keluarga kita pasti menjadi mulia, otomatis nggak menjamin, ya, sehingga anak putranya Nabi Nuh saja, ya, kafir, ya kan, Kan'an kafir, mamanya Nabi saja kafir, ya, Abu Lahab, ya, jadi menjadikan kita apa tahu, ya, bahwa kita manusia itu hanya bisa berusaha, ya, adapun yang menentukan hasilnya hanyalah Allah, ya. Nabi apakah tidak berdakwah kepada pamannya? Berdakwah, ya. Yang pertama didakwahi oleh Nabi adalah keluarganya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat-dekat itu. Yang pertama didakwahi oleh Nabi adalah keluarganya. Tetapi yang namanya kesuksesan ada di kekuasaan Allah. Ya, bahkan Nabi pun tidak bisa menjamin pasti yang saya dakwahi pasti beriman, tidak menjamin. Apalagi kita, Pak. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita juga tidak tahu dekat dengan Allah atau tidak.
maka ya nggak menjamin ucapan kita pasti diterima, dakwah kita pasti diterima, nggak menjamin seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup kali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita lanjutkan part ketiga, kisah tentang perang Uhud dan hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari perang tersebut. Semoga bermanfaat. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.